Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Demianti dari jurusan Informatika kelas 4603. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sumber-sumber hukum Islam sebagai tugas besar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Ini merupakan pengertian dari sumber hukum Islam. Nah, ada 4 macam sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang merupakan kitab suci utama umat Islam. Yang kedua, hadis, yaitu hal yang datang dari Rasulullah. Yang ketiga, ijma, yaitu kesepakatan antar ulama dalam sebuah hukum. Yang keempat, qiyas, yang merupakan penerapan hukum analogis. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran sebagai kitab umat muslim, sebagai kitab utama. Al-Quran sendiri adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan tulisan berbahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Ini merupakan isi dari Al-Quran. Kemudian ada hadis, yaitu hal yang datang dari Rasulullah. Seperti apa? Nah, hadis sendiri ini adalah sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hadis ini adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di Al-Quran yang memerintahkan untuk menaati Rasulullah. Nah, sedangkan hadis ini seperti kita ketahui bahwa hadis ini merupakan hal atau perilaku yang dilakukan oleh Rasulullah yang dilihat oleh orang lain yang kemudian ditulis atau dipraktikkan kembali. Hadis ini dibagi berdasarkan tingkat keasliannya. Yang pertama hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, sama hadis maudhu. Hadis sahih ini merupakan tingkatan tertinggi penerimaan pada suatu hadis yang biasanya perawinya merupakan perawi yang mengingat, perawi yang baik, perawi yang memiliki track record yang baik. Kemudian hadis hasan ini diriwayatkan oleh rawi yang adil, namun tidak sempurna ingatannya, jadi ada kemungkinan untuk sedikit salah. Kemudian hadis dhaif ini adalah hadis yang memiliki satu kekurangan di antara lainnya, misalkan perawinya merupakan orang yang tidak adil atau perawinya merupakan orang yang pelupa, seperti itu. Kemudian hadis maudhu adalah hadis yang dicurigai palsu karena ditemui sebuah kejanggalan. Ini merupakan macam-macam hadis. Kemudian ada ijma. Ijma menurut Imam Syafi'i adalah sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ijma ini metode menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini dilihat dari berbagai masalah yang ada di era globalisasi dan teknologi modern seperti sekarang. Ada beberapa contoh ijma, contohnya itu kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Kemudian keputusan ijma bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Kemudian ada kesepakatan bahwa jual beli dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Kemudian salat tarawih adalah salat yang dilakukan sesudah salat isya sampai waktu fajar, dan lain-lainnya, masih banyak ijma lainnya. Qiyas
adalah penetapan hukum pada suatu perbuatan yang saat itu belum ada ketentuannya dan kemudian didasarkan dengan yang sudah ada ketentuannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.